Ya pemirsa, bahkan dari pihak kepolisian ini juga baru saja meringkus ada sebanyak 2 tersangka tambahan, di mana 1 tersangka ini lagi-lagi pemirsa merupakan pegawai dari Komdiji, sementara 1 lagi ini merupakan masyarakat sipil. Ini menjadi total akumulasi ada sebanyak 16 tersangka. Lantas akankah ini semakin bertambah atau jangan-jangan ada aktor intelektual di balik dari kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah ketiganya hadir di studio. Pemirsa, langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada pengamat keamanan siber Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi, apa kabar? Malam Mbak Gita. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya juga ada pengamat hukum pidana UI, yaitu merupakan Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, apa kabar? Baik, Mbak Gita. Selamat malam. Dan selanjutnya pada malam hari ini pemirsa kami juga mengundang ada mantan pelaku judi online, Mas Niko. Selamat malam. Malam Mbak Gita. Mas Niko ini sudah bergabung bersama kita yang nanti juga mungkin bisa berbagi ya bagaimana kemudian pengalaman pahitnya pada saat waktu itu menjadi pelaku judi online. Tapi mungkin saya ke Pak Ardi terlebih dahulu. Baru saja ini dari pihak kepolisian merilis lagi ada 2 tersangka tambahan. Lagi-lagi 1 ini adalah pegawai dari Komdiji. Bagaimana kemudian melihat ini, Pak Ardi? Ya saya kira ini baru awal ya, baru awal pengungkapan proses penyidikan yang mungkin sudah makan waktu cukup lama ya, timingnya juga tepat ya, sehingga saya masih meyakini pasti akan bertambah. Karena kalau udah lihat kegiatan yang dilakukan para pelaku ini bukan pekerjaan yang dilakukan kemarin sore, artinya sudah cukup lama, tidak terendus ya, artinya mereka juga pasti ada yang menutupi ya, ada yang menutupi kegiatan mereka. Jadi ini belum ketahuan semua. Jadi ini pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Kenapa begitu yakin, Pak Ardi? Ya karena mereka tidak sendirian. Ya, tadi sudah beberapa hari ini kan sudah diungkap bahwa mereka terima uang. Ya. Terima uang itu nggak sesederhana orang datang sana bawa uang kan. Harus ada perantaranya. Perantaranya siapa? Ya. Terus kok selama ini mereka melakukan kegiatan tidak ada yang memantau, ya, mencurigai mereka melakukan kegiatan di Komdiji. Artinya kan ada yang terlibat selain mereka pelaku ini. Ada mungkin ya supervisornya apa segala macam. Itu masih akan bertambah. Oke. Gitunya. Sejauh ini polisi sudah merilis ada 16, tapi memang tidak semua dari pegawai Komdiji. Tapi bagaimana kemudian Pak Ardi melihat peran dari masing-masing pegawai ini, khususnya pegawai Komdiji ini yang jadi tersangka? Ya ini kelihatannya memang apa yang mereka lakukan ini lepas dari pengawasan internal. Ya seharusnya kan mereka diberikan amanat ya sesuai dengan undang-undang itu untuk melakukan penertiban ya, pengawasan ya situs-situs ilegal ya. Bahkan juga mungkin mengoperasikan mesin teknologi yang dimiliki oleh Kominfo ya. Itu juga seharusnya juga nggak boleh banyak yang tahu tentang teknologi itu. Tapi kalau lihat mereka sekarang beroperasi ya, di luar kementerian ya, di luar lembaganya sampai membuka kantor satelit istilahnya ya. Ini artinya kan teknologinya sudah mereka kuasai. Ya, mereka bisa manipulir teknologi itu ya untuk menutup kegiatan mereka dari pengawasan internal. Artinya memang ini sangat rapi dan terorganisir dengan baik sampai sekian lama tidak terdeteksi, baru sekarang terbongkar ya puncak gunung esnya, dan saya bilang ini puncak gunung es. Mungkin masih ada hal yang kita belum tahu. Tapi luar biasa ini buat saya, terus saya waktu mendengar beritanya saya udah terkejut, waduh kok begini gitu. Artinya wah luar biasa. Jadi di luar perkiraan kita tuh ada keterlibatan orang dalam tuh di luar sama sekali perkiraan kita selama ini. Oke, ini menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian perekrutan dari pegawai-pegawai ini yang kemudian akhirnya kita ketahui justru menjadi penjaga, istilahnya penjaga dari situs judi online ini kan, apalagi sudah ada fakta integritas juga ini sebenarnya. Betul, fakta integritas kan itu perjanjian di atas kertas dan tangan. Yang ngawasin siapa? Pengawasannya selama ini seharusnya seperti apa? Ya cuma tanda tangan aja. Kan udah. Dan habis itu udah, lupain ya. Yang penting formalitas kan. Tapi berikutnya pengawasannya, kepatuhannya gimana? Tidak ada yang memastikan kan. Tidak seperti halnya di swasta atau BUMN. Itu kan ada yang memonitor. Dari atasannya? Kita nggak tahu. Apa itu ada. Yang jelas saya melihatnya ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Saya juga lihat masalah perekrutannya gimana dulu orang-orang ini. Karena kalau kami di cyber itu sangat ketat mencari tenaga ahli di bidang cyber itu, bukan hanya kita berpedoman pada ijazah ya, AP1, S2 ya, dan juga sertifikasi profesi. Tapi kita lihat juga jam terbang, jam karakter. Nah,
Kalau dari jam terbang aja sudah bermasalah, ngapain kita lihat karakter? Sekarang kan banyak kalau di cyber banyak bilang kita banyak nih orang nih ahli-ahli keamanan cyber. Secara kuantitas benar kita punya banyak, tapi secara kualitas orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Harusnya Pak Ardi ini yang direkrut ini. Oke. Saya udah pensiun. Oke. Saya ke Mas Aristo terlebih dahulu. Ini tadi kalau kata Pak Ardi, sepertinya akan mungkin bertambah. Tapi kalau kita melihat peran mungkin dari masing-masing belasan orang yang sudah direkrut atau yang sudah menjadi tersangka ini, bagaimana sih kemudian dari sisi pasalnya sendiri? Artinya kan ini mungkin masih level bawah ya. Apa saja pasal yang nanti bisa dikenakan ini? Begini ya, ini ada kemungkinan bertambah betul ya, seperti kayak Pak Ardi ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah tadi Mbak Agita juga tanya ini bagaimana pengawasannya tadi. Nah ini sebenarnya harus dilihat ya, dari belasan orang ini level yang paling tinggi yang sudah ditangkap itu apa levelnya? Apakah dia level eselon, ya? Apakah dia level pengawas? Karena dia kalau sudah dalam level pengawasan dan ada indikasi kuat ini sistemik ya, artinya pengawasannya juga terlibat karena dia punya kantor. Ini kan artinya persoalan yang sistemik. Nah, kalau dia penyelenggara negara, undang-undangnya bukan hanya undang-undang ITE soal perjudian atau KUHP soal perjudian, tapi undang-undang korupsi, ya. Karena pasal 3 dia menyalahgunakan wewenang atau mungkin pasal 2 melawan hukum yang dia lebih aktif. Ini tergantung konstruksinya. Ya, apakah kesempatan itu datang kepada dia kemudian dia monetisasi atau dia aktif mencari kesempatan itu. Itu harus dilihat dulu konstruksinya. Tapi apapun itu bisa melalui konstruksi tindak pidana korupsi. Dan tindak pidana korupsi itu hukumannya jauh lebih berat. Kalau di Undang-Undang ITE hukumannya 6 tahun, KUHP 10 tahun, tindak pidana korupsi ini bisa sampai seumur hidup. Ya, atau 20 tahun. Ya. Nah, atau ada minimalnya misalnya 4 tahun dalam pasal 2. Nah, ini yang harus dilihat karena ini bukan persoalan biasa kalau sistemik ya. Bagaimana persoalan seseorang yang diberikan wewenang, kemudian wewenang itu dijual. Dan saya nggak kaget dengar ini. Saya udah berkali-kali diundang TV One, topik utamanya kan itu. Pejabat punya wewenang, dia jual wewenangnya. Dan ini nggak kaget ya buat saya, karena itu terjadi juga bukan di institusi Komdigi atau Kominfo, terjadi di institusi-institusi lain. Nah inilah sebenarnya yang harus dilihat dan kita apresiasi juga, itu yang pertama. Yang kedua, juga harus dilihat apakah ini dilokalisir atau dilokalisasi hanya di Komdigi aja. Apakah ada akar-akarnya itu kepada institusi-institusi lain? Karena ini kan bisa aja dia beroperasi seperti itu. Apakah ada backingnya, misalnya dari aparat penegak hukum? Karena kita tahu, misalnya dalam kasus Sambo kemarin aja deh, isu utamanya yang dimainkan adalah soal konsorsium 303. Jangan pernah lupa tuh 303 itu judi, itu pasal judi. 303 itu pasal judi dalam KUHP. Nah, apakah memang ternyata ada backing dari institusi lain, apalagi penegak hukum, ini juga perlu diperjelas. Makanya tadi saya setuju dengan Pak Ardi, ya mungkin ini akan melebar ya, akan bertambah. Kenapa? Ya karena judi ini persoalannya tuh sangat global ya. Karena tidak mungkin, susah lah ya Pak Ardi untuk menangkap provider judinya. Yang bisa dilakukan penegak hukum Indonesia adalah menangkap agentnya atau kementerian-kementerian pelindung-pelindungnya yang kemudian menjual kekuasaan itu. Oke, menarik bagaimana melihat ini tidak hanya melebar seperti kata Pak Ardi, hanya di internal Komdigi saja, tapi jangan-jangan mungkin ini bisa melebar ke instansi-instansi lain. Nanti kita akan bahas lagi, termasuk juga kita akan tanyakan kepada Mas Niko ya, bagaimana kemudian pengalaman pada saat menjadi pelaku atau pengguna judi online. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, kita sudah lihat tentunya bagaimana komitmen dari pemerintah yang ingin tentunya memberantas judi online, meskipun lagi-lagi ironis pemirsa, ada sejumlah oknum dari pegawai Komdigi yang justru ini malah menjaga situs judi online ini. Kita juga akan berbincang ini bersama dengan Mas Niko yang tentunya ternyata sudah bertahun-tahun ya Mas, waktu itu menjadi pecandu atau pengguna atau pemakai judi online. Ini mungkin bisa diceritakan waktu itu tahun berapa Mas Niko? Mulai dari tahun berapa? Saya nyoba itu 2021 lah, 2021-an sampai 2023 kemarin akhir kehancuran. Oke, jadi sudah total berarti 4 tahun lah ya, hampir 4 tahun? Iya, hampir 4 tahun. Awal mulanya bagaimana? Ngelihat di iklan? Ada iklan yang iming-iming hadiah besar kayak begitu. Terus saya juga penasaran sih, awalnya penasaran, jadi waktu itu ada duit-duit main akhirnya. Tapi awalnya tidak besar ya? Awalnya nggak besar, kecil.
Oke. Kecil lama-lama kita dikasih kemenangan, makin penasaran lagi, makin nafsu lagi, jadi besar deh. Tapi saat itu sempat kalah juga tetap ibaratnya kecanduan lagi atau bagaimana sebenarnya Mas? Pas kalah saya coba-coba kali menang, masih coba terus gitu, masih kecanduan. Tapi waktu itu dengan dana yang Mas punya atau akhirnya mulai mencari pinjaman atau? Banyak utang saya, jadi ujung-ujungnya sampai sekarang utang saya banyak. Oke. Jadi total sudah berapa Mas kerugiannya? Kerugian saya udah lumayan sih Mbak, ratusan udah ada. Sudah ratusan? Sudah ratusan juta? Iya. Oke. Bagaimana kemudian akhirnya Mas Niko ini bisa istilahnya tobat begitu ya, berhenti tidak judi online lagi? Tobat itu udah bener-bener di titik akhir, titik nadir lah. Udah kita nggak punya apa-apa, sempet juga sama keluarga sendiri jadi pecah gitu, sempat pisah juga sama istri. Oke. Tapi ya alhamdulillah balik kembali lagi ke rumah, merubah sikap apa segala macam. Saya balik lagi gitu. Oke. Teman-teman Mas ini juga adakah yang sampai saat ini atau mungkin awal mulanya ini justru karena ikut ajakan teman juga? Ada, banyak kok yang masih main juga. Oke. Ini kan kita sudah lihat ya Mas, saat ini sudah ada sejumlah pegawai Komdigi yang kemudian ditangkap akibat ini. Tapi sebelumnya apakah situs-situs yang Mas tahu ini sempat ada yang diblokir dan Mas ini juga sudah tahu ini diblokir atau bagaimana? Misalnya diblokir hari ini, selang beberapa jam kemudian tuh ada nongol situs link rahasia mereka. Kita jadi diinfo nih, kita masuk ke situs mereka, diinfo dari chat adminnya, ada link baru lagi gitu. Oke. Hari ini diblokir, beberapa jam nggak hari bisa kebuka lagi. Oh, jadi hanya waktu Diakses. kurang beberapa jam saja yang diblokir ini sudah terbuka lagi? Iya, gampang diaksesnya. Oke. Ada berapa situs yang kemudian Mas sudah gunakan selama beberapa tahun ini? Ada 7 sih kalau saya. Ada 7 situs? Saya gonta-ganti gitu. Alasannya berganti situs? Cerita-cerita mitos kali ya kalau di main judi nih, misal menang di situs A, terus besoknya lagi kalau mau menang lagi ganti ke situs B gitu. Tapi akhirnya ya sama zong-zong juga gitu. Okay. Kalah-kalah juga. Katanya kan kalau habis menang coba ke situs yang lain gitu. Ntar ini kita kedetek apa-apa, ternyata ya sama aja lah, nipu semuanya gitu. Oke. Sekali main berapa itu Mas? Sekali main waktu itu saya bisa jutaan sih Mbak, 2 juta ke atas gitu. Oke. Tapi kemudian sempat untung juga ya? Sempat sekali. Sekali itu menang berapa? Menang 30 jutaan. Oke, menang sampai 30 juta. Tapi kemudian kalahnya sampai beratus-ratus juta sampai sekarang. Beratus-ratus. Jadi penasaran gitu, udah habis lah semuanya, sampai ke utang-utang juga banyak. Oke. Ini tentunya menjadi pembelajaran, mudah-mudahan ya Mas ya, ini juga yang menonton yang kemudian masih sampai sekarang terjerat juga, ini tidak meniru dan segera bisa berubah, apalagi kita sudah melihat ini sudah ada sejumlah pegawai dari Komdigi yang tertangkap. Pak Ardi, ini kembali lagi ya, tadi hal yang menarik adalah salah satu dari situs online, Mas Niko tadi mengatakan baru diblokir, kemudian dalam waktu beberapa jam ini sudah bisa diakses kembali. Ini apa kemudian, teknologi seperti apa yang bisa membuat itu? Ya dimungkinkan, karena mereka yang mau berpraktek ya, menggeluti bisnis ini, tentunya nggak mungkin melakukan kegiatan ini dengan hanya pola yang tunggal. Ya pasti ada semacam pola-pola bisnis yang kalau yang satu ngalamin masalah ya, dia akan berpindah ke pola berikutnya. Dia pasti ada cadangan, nggak mungkin dia ini. Lagi pula sekarang ini kan apalagi kalau kita bicara situs ya, situs itu kan ada yang domainnya itu ada yang berakhir dengan .com ya. .com tuh paling gampang, sehitungan detik udah kita bisa daftarin. Nggak bakal ditanya KTP-nya segala macam gitu ya. Tapi kan situs ini yang sudah diblokir oleh Kominfo. Iya, dia kan di hitungan detik dia kan punya situs lagi. Oke, kalau itu berarti peran dari si pemilik situs sendiri yang akhirnya bisa dengan kecanggihannya, atau memang dari Kominfo sendiri yang kemudian tidak melihat, atau ada kong kali kong jangan-jangan? Jadi gini ya, kita harus tahu juga ini bukan masalah di Kominfo atau di Indonesia, ini seluruh dunia. Itu yang namanya aturan hukum. Itu selalu tertinggal dengan perkembangan teknologinya. Dan mereka ini yang main-main bisnis ini tentunya juga menguasai teknologi. Dan mereka juga tentunya
paham sekali dengan kelemahan ya, kerentanan teknologi ya, karena mereka juga membaca literatur yang kami baca juga. Makanya saya selalu bilang kita selalu 10 langkah tertinggal. Ya, regulasi, aturan hukum kita selalu tertinggal dengan perkembangan yang sudah terjadi. Nah, ini ya ini juga kita bicara masalah bagaimana mengantisipasi ya. Kita juga tidak punya budaya antisipatif. Nah, ini yang kita juga harus bangun, artinya kita banyak sekali yang harus kita kejar dalam ketertinggalan era digital ini masih banyak sekali. Ya, ini aja kita baru hadapi masalah, belum lagi perkembangan teknologi ya, mengejar teknologi. Kita kan sekarang ini FOMO. FOMO hype ya, ada teknologi baru kita ikutin ya, ada angin surga kita ngikutin, tapi akal sehat kita tidak ngikut gitu. Tidak nyambung gitu. Dengan adanya kita lihat ya, ini pegawai Kominfo atau maksud kami Komdigi yang kemudian ini sudah menjadi tersangka. Ini memungkinkan sekali nggak sih Pak bahwa ada interaksi juga dengan sang pemilik situs atau sang cukongnya inilah istilahnya? Ya kalau lihat ini udah pasti, cuman mungkin tidak secara langsung ya, mungkin lewat pihak ketiga, perantara, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan itu pasti ada, pasti ada. Nggak mungkin mereka ada terima aliran dana ya dari mana? Nggak mungkin kan, dari langit ada orang kasih dana, nggak mungkin kan? Pasti ada yang punya kepentingan kan? Gitu. Jadi ini kemungkinan itu ada. Makanya saya bilang ini pasti makin berkembang. Ini kan baru awal pemulaan ya, ada pengungkapan, penyidikan masih berlangsung. Artinya proses-prosesnya ini masih berjalan. Kita nggak bisa ngambil suatu kesimpulan dalam waktu yang relatif pendek. Mas Aristo, ini nanti mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Ketika tadi Pak Ardi mengatakan dari sisi regulasi ini sepertinya jangan-jangan ini kita tertinggal, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ini semakin ada saja cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya bagaimana melihat dari sisi regulasi kita? Bisa dijawab usai jeda, saat lagi pemirsa kami kembali. Ya, pertanyaan dari Bu Menteri Mutia Hafid ini tentunya memancing pertanyaan juga. Saya ingin langsung ke Bang Aristo, bagaimana sih melihat dari sisi regulasi ya? Ini mungkin tidak sih Bang, misalnya ketika sudah ada 16 orang ini menjadi tersangka, kita juga langsung men-trace saja bagaimana bandar-bandar yang terafiliasi mungkin dengan judi online ini langsung kemudian juga bisa ditindak. Itu secara regulasi bisa? Gini Mbak Gita, pertama soal regulasi dulu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia, regulasi soal judi itu sudah agak kejam, comparatively dibandingkan negara lain. Paling yang lebih kejam dari kita tuh ya Middle Eastern. Karena di kita judi itu bisa dihukum 10 tahun, 6 tahun, bahkan pemainnya KUHP mengakomodasi untuk bisa dipidana. Jadi kalau soal regulasi buat saya itu clear. Persoalannya adalah penegakan regulasi. Nah, penegakan regulasi itu dibagi jadi 2 faktor. Pertama, faktor yang Pak Ardi katakan tadi ya, kejar-kejaran. Ini kan kayak Tom and Jerry. Misalnya situs diblok, kemudian ada lagi. Bikin domain mengakali itu ya. Yang itu kan Mas Niko tadi. Itu kan sederhana sekali ya. Betul ya Pak Ardi? Itu sederhana sekali. Jadi ini kayak Tom and Jerry kan. Saya blok, ada lagi. Saya blok, ada lagi. Itu satu. Karena kita berduel dengan teknologi. Penegakan hukum ini berhadapan dengan teknologi tadi yang Pak Ardi katakan. Itu saya setuju sekali. Kemudian yang kedua, faktor aparaturnya, operator hukumnya atau implementasinya. Nah, tadi kan kita lihat sudah yang tugasnya mengawasi malah membackingi. Nah, ini kan persoalan. Jadi kalau soal regulasi clear. Nah, yang kedua tadi pertanyaan Mbak Gita soal bisa nggak kita trace kepada bandar besarnya. Nah, ini persoalan juga sulit kalau bandar besarnya. Kenapa? Harus diingat ya, yang namanya judi itu adalah kejahatan yang tidak universal atau bahasa akademiknya itu vice ya. Vice itu di bawah kriminal. Misalnya apa itu vice selain judi, misalnya narkoba. Ada negara-negara yang boleh narkoba, ada yang negara-negara boleh judi, prostitusi. Artinya kalau itu tindak pidana itu di negara asal, misalnya bacaan saya di Kamboja kan banyak ya. Di Kamboja itu bukan tindak pidana, maka WNI sekalipun yang melakukan perjudian di situ, dia tidak bisa dipidana. Karena asas nasionalitas aktif itu ada limitasinya. Ya, kalau itu di negara asalnya negara Mbak melakukan itu bukan tindak pidana, maka dia tidak bisa dipidana. Ya misalnya kalau WNI judi di Marina Bay Sands, ya datang ke Indonesia kan dia nggak bisa dipidana karena di Singapura itu tidak dipidana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan konstruksi seperti itu, paling mungkin yang dijerat adalah ya pertama aparaturnya atau bandar-bandar kecil tadi, agent-agentnya. Misalnya agent-agent yang nawarin tadi ke Mas Niko. Nah kita lihat endorsernya kan juga udah mulai ditangkep-tangkepin. Langsung. Yang terafiliasi langsung dan yang ada di Indonesia. Ya.
Ini persoalannya. Yang ada di Indonesia, karena di luar negeri karena tadi limitasi bahwa ini vice, itu akan sulit dijangkau. Kecuali tuduhannya bukan soal judi, tapi korupsi. Karena di korupsi itu bukan vice, korupsi itu universal, dimanapun itu tindak pidana. Tetapi pembuktiannya juga nggak sederhana. Ya. Membuktikan bahwa bandar judi itu dia berkolaborasi, berkolusi dengan penegak hukum, kemudian menjadi korupsi, itu nggak sederhana. Tadi seperti Pak Ardi juga sudah sebut, katakan, dia ini ada kaki tangannya kan, ada tangan ketiga, ada tangan keempat, ada middleman-nya. Sangat mungkin dia tidak berinteraksi langsung dengan aparatur-aparatur ini. Mencari hubungannya, tracing kepada akarnya, pembuktiannya akan sangat sulit. Begitu Mbak Gita. Pak Ardi, ini mungkin bisa digambarkan juga kepada pemirsa ya. Bagaimana sih sebenarnya konstelasi dari judi online ini? Apakah memang ini terpusat satu atau seperti dikatakan Mas Aristo tadi sebenarnya banyak sekali tersebar berbagai macam level dan juga kaki tangannya ini? Ya kalau lihat jenisnya kan udah banyak. Artinya masing-masing jenis judinya itu masing-masing punya operator tersendiri. Dan tidak mungkin berpusat pada satu sentral bandar ya. Itu bandarnya mungkin banyak. Karena ini kan udah banyak yang terlibat ya. Ada negara lain yang ikut terlibat. Ini udah saling terhubung. Jadi untuk mengurai semua ini nggak mudah. Ininya siapa yang mengendalikan judi jenis ini, jenis itu tidak mudah. Oke. Karena pertama juga udah banyak ragam permainannya. Kedua juga yang bermain banyak puluhan ribu. Satu jenis saja udah puluhan ribu. Apalagi kalau sudah misalnya udah taruhlah ada 100 jenis permainan. Kalau misalnya udah taruhlah 40.000 pemainnya kali sekian udah berapa tuh? Kan luar biasa besar. Makanya tidak heran kalau kemarin kita sempat membaca perputaran bisnis judi online itu di Indonesia udah mencapai ratusan triliun. Karena besar sekali. Ininya. Yang bermain ya, menyelenggarakan itu waduh luar biasa. Tapi apakah artinya ini kan berarti menjadi tantangan yang sulit sekali? Kalau tadi Bang Aristo sudah mengatakan fenomenanya begitu sulit, apalagi ditambah dengan Pak Ardi juga mengatakan ini. Apalagi dengan pihak dari pegawai Komdigi sendiri ini juga turut membentengi. Jadi bagaimana melihat dari kinerja Komdigi ini, apakah mungkin untuk menghadapi tantangan seberat ini? Saya kira gini ya, kita harus lihat persoalannya, jangan lihat hanya masalah ini di Komdigi. Ini kan masalah masyarakat ya. Udah kita ada masalah judi Indonesia itu kan bukan sekarang. Udah dari zaman saya kecil dulu almarhum Ali Sadikin udah coba mengatasi, kita udah ngalamin SDSB, Porkas, macam-macam dan namanya. Semua sistem udah dicoba, tapi tidak ada hal yang justru membuat judi itu hilang dari peredaran. Karena namanya ya judi ya namanya kecanduan. Tapi yang paling penting di sini kalau emang kita mau punya komitmen bersama ya, ini nggak bisa hanya pemerintah yang mengatasi. Ini harus teman-teman dari pendidikan ya, dari mulai pendidikan itu harus diajarin kenapa judi itu berbahaya. Pemuka agama di mana? Ya, masyarakat jadi harus berkolaborasi semua. Saya kasihan kok semuanya pemerintah ini, waduh. Saya nggak bayang deh, apalagi Bu Menteri baru berapa minggu menjabat kan, udah dihadapin pada malapetaka seperti ini kan, kasihan kan ininya. Jadi nggak mungkin, ini harus sama-sama. Mas Niko ini mungkin melihat dari kacamata masyarakat, apalagi Mas Niko ini kan juga sempat menjadi pengguna gitu ya. Bagaimana sih kemudian dari sisi masyarakat, kenapa kemudian bisa sampai teradiksi untuk judi online ini? Dan kira-kira bagaimana ini untuk bisa menghentikannya dari posisi masyarakat melihatnya, Mas? Blokir kayak dulu situs porno kan bisa tuh diblokir. Tapi dari A sampai Z dulu ngetik pornografi bisa kita akses, tapi sekarang udah enggak. Kalau sekarang judi harusnya sih seperti itu sih. Jadi kalau dari sisi masyarakat melihatnya sebenarnya kalau itu diblokir semuanya tidak akan tergoda begitu? Nggak akan tergoda, dibantai-bantai juga tuh sales-sales judinya gitu, dicari sampai kemana gitu. Nanti saya juga mau tanyakan langsung ke Pak Ardi, ketika ini menjadi PR besar tentunya, ini harus memulai dari mana sebenarnya pemberantasan ataupun pengatasan dari judi online ini? Kira-kira ini harus dimulai dari mana kalau ada? Ya edukasi. Ya harus dimulai dari edukasi yang paling bawah, mulai dari SD ya. Mungkin juga lanjutan pada pendidikan pada orang tua ya. Itu bahayanya harus ditanamkan, harus menjadi budaya kultur yang ditanamkan sejak dini. Kalau tidak dilakukan hal itu ya kita akan berhadapan akan sekarang masalah yang sama mungkin tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ganti pemerintah, itu akan terus.
Seperti itu. Nah, karena memang tidak pernah ditanamkan sebagai suatu budaya yang ditubuhkan ya di dalam sistem kultur kita, bahwa judi itu satu berbahaya, kedua juga bukan bagian dari kultur bangsa kita. Oke. Itu yang harus ditanamkan. Oke, baik. Nanti usai jeda pemirsa, kita juga akan ajak Anda untuk melihat ini adalah salah satu lokasi penggerebekan dari para tersangka judi online yang kemudian akhirnya diringkus oleh pihak kepolisian. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami. Ya, ada belasan pegawai dari Komdiji yang kemudian diringkus polisi karena mereka diduga membentengi ataupun menjaga situs judi online. Kita akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk melihat lokasi penggerebekan di mana para oknum pegawai Komdiji ini kemudian melakukan kegiatannya, ibaratnya ini membackingi para situs atau situs judi online ini. Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Acan di sana. Acan, Anda mungkin bisa gambarkan seperti apa lokasi penggerebekan di mana para pegawai atau oknum pegawai Komdiji ini melakukan aksinya di sana, silakan. Ya, saat ini saya berada di salah satu ruko di Galaxy Bekasi Selatan, yaitu di ruko Rose Garden 3 yang berada di Galaxy Bekasi Selatan. Nah, saat ini tepat di belakang saya adalah salah satu tempat yang diduga dijadikan tempat pengoperasian judi online yang melibatkan sejumlah karyawan dari Komdiji. Dan memang saat ini kami mendapatkan informasi bahwa di lokasi ini sudah disewa sejak 6 bulan lalu, dengan informasinya yang kami dapat bahwa ini dijadikan tempat konsultasi komunikasi. Begitu, Gita. Ya, Acan, artinya aktivitas apa saja yang persisnya dilakukan di lokasi itu, dan apakah itu memang setiap harinya selalu ada orang di sana? Informasi sebagian memang seperti itu, ada sejumlah orang yang berada di ruko yang disewa ini, dan dari hasil penggerebekan Polda beberapa waktu lalu memang ditemukan sejumlah alat bukti berupa sejumlah unit komputer yang diduga digunakan untuk melakukan pengoperasian judi online tersebut. Dari beberapa dari penggeledahan kemarin, sejumlah orang tersangka yang dihadirkan itu ada 2 orang yang dihadirkan, dan untuk melihat beberapa atau memeriksa sejumlah alat bukti atau unit yang digunakan dari pengelolaan situs judi online ini. Baik, Acan, kalau warga setempat atau berdasarkan keterangan dari warga sekitar ini mengenal atau mengetahui mungkin ya lokasi ini sebagai kantor apa, atau mereka juga tidak tahu sama sekali ini sebenarnya beroperasi? Ya, sebagian orang menginformasi atau informasi yang kami dapat bahwa ini dijadikan tempat konsultasi komunikasi. Namun warga sekitar atau penghuni ruko yang lain pun tidak mengetahui secara pasti seperti apa cara kerjanya ataupun berapa karyawan yang tinggal di sini. Jadi hanya info luarnya saja, demikian kita. Baik, terima kasih Asanuddin, informasi langsung dari lokasi tempat kemudian penggerebekan para oknum pegawai Komdiji ini di mana mereka melakukan kejahatannya. Saya ke Bang Aristo, ini ketika sudah pihak kepolisian ini kemudian ada meringkus ada 16, kemudian ada kemungkinan pengembangan lagi, Pak Ardi mengatakan demikian. Kira-kira ini bagaimana bergerak, harus dari mana supaya apalagi jika betul ada keterlibatan dari instansi-instansi lain juga? Jadi kalau gini, tujuannya memberantas perjudian, ya startnya sudah betul ya. Kalau ada aparatur-aparatur yang melindungi, karena yang bisa dilakukan oleh penegak hukum Indonesia utamanya adalah menegakkan hukum terhadap subjek hukum yang ada di Indonesia. Nah, start yang baik itu dari aparatur penegak hukumnya. Ya, penegak hukumnya, Kominfo itu yang melindungi, yang diduga Komdiji yang diduga melindungi.
Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Gita juga, pertanyaan Mbak Gita, bisa nggak trace? Tadi kan saya sudah katakan, tracing ini ada kesulitan-kesulitan tertentu dalam melakukan tracing itu. Kenapa? Karena tadi ada asas nasionalitas aktif, ada limitasinya, bahwa judi itu morally itu nggak universal bahwa itu kriminal. Ya, ada jurisdiksi-jurisdiksi yang mengatakan judi itu morally acceptable. Tetapi kita lihat kalau sudah ada efeknya, jadi kenapa judi itu morally tidak acceptable? Karena ada korban-korban seperti Mas Niko ini. Nah, ini kan logika yang diambil oleh hukum Indonesia. Nah, oleh karena itu kita apresiasi sebenarnya kalau memang tujuan akhir dari hukumnya mencegah orang-orang seperti Mas Niko ini berulang dan ada lagi, itu dimulai dari penegak hukum di Indonesia dan ini dijadikan satu dalam tanda petik ya show. Apa maksudnya show? Jadi dipublikasi seperti Tiffany mempublikasi bahayanya, kemudian penegakan hukumnya juga dipublikasi sehingga itu kan menjadi upaya preventif ya. Jadi deterring orang untuk melakukan itu kembali. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak sampai ke akar-akarnya? Kemungkinan sulit karena kebanyakan servernya di luar negeri, pemainnya internasional. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin sama sekali berarti? Saya tidak bilang tidak mungkin, tapi akan sangat sulit sekali. Ya, akan sangat sulit sekali tadi keterbatasan-keterbatasan. Kemungkinan terbesar untuk sampai akar-akarnya, ya akar-akarnya artinya pemain internasional adalah melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan betul itu pintu masuknya adalah dengan aparatur-aparatur dari Komdiji tadi. Karena korupsi itu universal, itu kejahatan yang universal, tapi itu juga memiliki limitasi dari sistem pembuktian. Oke, Pak Ardi, ketika sudah ada sejumlah belasan oknum pegawai Komdiji yang terjerat begitu ya, diduga membentengi, ini banyak pro kontra tentunya di dalam kementerian ini. Mekanisme pengawasan ini mata publik sangat tertuju kepada Komdiji. Mekanisme pengawasan ini kira-kira harus seperti apa? Apakah memang cukup dari internal Komdiji saja atau seharusnya di saat seperti ini ada banyak dari pihak-pihak lain atau seperti apa? Ya seharusnya memang ya kalau lihat apa yang sudah terjadi sekarang nampaknya fungsi pengawasan di kementerian yang bersangkutan nggak berfungsi. Karena terbukti bahwa ini ada sesuatu hal yang besar sekali terjadi dalam kementerian dan ini juga mereka membawa sesuatu keluar di luar pengawasan internal. Ya, makanya saya juga nggak habis pikir aja bisanya orang di internal tuh tidak ketahuan gitu melakukan kerjaan sampingan di luar kantor. Kalau kami di swasta kan pasti ada pengawasan itu ya, kita bisa lihat dari gejalanya, performanya, kinerjanya. Itu juga jadi deteksi awal bahwa ada perubahan perilaku dari karyawan itu sudah menjadi suatu kita bilangnya apa lampu kuning ya yang harus diawasi, apalagi kalau mereka bekerja di bagian-bagian yang sensitif gitu. Karena kalau kita tidak punya fungsi pengawasan yang ketat, kita lalai ya taruhannya besar. Bukan hanya saja kalau kami di industri keuangan itu taruhannya bukan hanya masalah uang ya, tapi juga masalah kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga keuangan. Jadi kalau itu fungsi-fungsi itu tidak berjalan, ya kita nggak habis pikir akan terjadi apa berikutnya. Tapi yang jelas besar sekali taruhannya. Kalau saya bilang apalagi ini kementerian ya yang memerlukan dukungan ya kepercayaan publik, ini dengan serta-merta hilang gitu. Masalah reputasinya bermasalah sekarang, integritas pejabat juga menjadi tanda tanya. Gimana membangun kembali kepercayaan itu kan nggak mudah. Nah artinya ini juga luar biasa dan saya juga ya terus saya masih terkejut ya lihat berita ini, tapi ini juga menunjukkan ada banyak hal yang tidak berfungsi di organisasi. Di struktur organisasi kelembagaannya yang tidak berfungsi, terutama terkait dengan pengawasan. Itu kan sana ada dirjennya, ada irjennya, ya bagaimana? Kalau di kepolisian itu ada propamnya, itu kan masih ada di dalam itu gimana? Ini artinya ada masalah besar. Oke, ini dengan adanya menteri baru, kemudian juga kemungkinan akan ada perubahan-perubahan lagi yang tentunya sudah dilakukan. Kita melihat dalam waktu beberapa hari saja sudah berhasil terjerat seperti ini. Cukupkah atau mungkin sebenarnya memang perlu dari luar instansi lain untuk mengantisipasi ini tidak terjadi ada kasus yang semakin mengkhawatirkan lagi? Ya sebetulnya ya ini juga saya yakin juga pasti terjadi di tempat lain. Artinya ini puncak gunung es ya yang mungkin juga pelan-pelan akan mulai meleleh nantinya juga ada terjadi di tempat lain gitu ya. Tapi intinya begini ya, saya juga ada satu hal yang saya minta juga kita jangan terfokus dengan masalah ini dulu deh. Karena kita berhadapan dengan pemerintah baru. Agenda kerjanya banyak.
Kalau fokus pada kita stuck fokus di urusan judi, agenda lainnya gimana? Itu kan jadi masalah. Sedangkan ekonomi kita juga perlu dibangun kembali. Nah, akhirnya cukuplah ini dituntaskan, serahkan pada aparat penegak hukum, biarkan penyidikan berjalan, biar mereka yang tuntaskan. Mari kita bergerak ke langkah berikutnya, ya, termasuk dari edukasi, literasi. Kenapa judi itu tidak bagus ya, berbahaya buat kita semua. Itu kan harus diprogramkan, pendidikannya, strategi, bagaimana teman-teman media ikut terlibat. Makanya saya bilang nggak bisa semua dipasarkan pemerintah, harus semuanya ikut terlibat. Ya, baru kita bergerak ke hal lain. Nah, saya cuma khawatir nih, kasihan juga Bu Menteri masuk beberapa minggu berada ini, takutnya terlalu fokus ke situ, yang lain tidak kepegang. Sedangkan kita masih ada persoalan lagi yang juga lebih besar terkait dengan peretasan kemarin. Di PDNS, itu gimana kabarnya ya? Itu juga menjadi suatu perhatian yang sudah menjadi konsumsi dunia, dan itu juga taruhannya besar. Ya, makanya sekarang kita seharusnya juga melihat program lainnya apa yang belum dilakukan, belum lagi akses nanti ya yang lain-lain. Oke, Mas Niko, ini dari masyarakat sendiri ya, bagaimana kemudian harapannya? Apalagi ini sudah ada 16 oknum pegawai yang kemudian, atau 16 orang yang kemudian sudah ditangkap atau diringkus polisi. Harapannya ini bagaimana dari masyarakat? Dari masyarakat ya segera ditutup sih situs judi online ya Mbak. Dan benar diedukasi. Kata bapak-bapak ini benar diedukasi ke masyarakat. Iklan-iklan kayak judi itu penipuan benar. Oke, edukasi dan kemudian juga pemberantasan ini terus dilakukan. Mudah-mudahan ini tentunya diatensi oleh pemerintah dan juga seluruh pihak terkait, harus dan juga seluruh pemangku kepentingan. Terakhir mungkin Mas Aristo, bagaimana kemudian melihat ya, sejauh ini sudah ada upaya yang sudah dilakukan oleh dari pemerintah tentunya. Tapi apa yang kemudian mungkin bisa semakin dilakukan lagi untuk semakin meningkatkan ini? Sini, pertama saya apresiasi ya kinerja penegakan hukum nih soal judi ya. Yang kedua, kalau tadi Pak Ardi kaget ya dengan keterlibatan aparatur Komdiji ya, kalau saya nggak kaget. Tadi saya sudah katakan tema besar persoalan sistemik adalah orang yang punya jabatan ya, punya tendensi memonetisasi atau menjual kekuasaan itu. Nah, ini persoalan. Ini menurut saya ini persoalan lebih besar daripada judi. Betul, ini persoalannya ada di bidang judi. Kemarin kita bicara di bidang penegakan hukum. Ya, ini justru persoalan yang saya mau highlight. Ini karena terjadi bukan hanya di Komdiji. Minggu lalu kita bicara ini di kemarin soal hakim. Ya, suap hakim. Jadi ini adalah tema besarnya yang harus di-highlight. Dan ini buat saya lebih serius daripada persoalan judi. Ya, kenapa? Betul bahwa judi itu mempunyai efek buruk ya. Tetapi yang lebih buruk lagi, aparatur yang mempunyai kewajiban untuk menyegah judi itu melakukan perbuatan yang lebih parah dari judi itu sendiri, yaitu menjual kekuasaannya. Itu buat saya yang harus di-highlight. Oke, mudah-mudahan ini menjadi peringatan dan juga evaluasi tentunya untuk seluruh aparatur kita. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Aristo, Pak Ardi, terima kasih. Mas Niko juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sesaat lagi kita juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda tentunya. Ada informasi dari Sukabumi pemirsa dan juga sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.